Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianita Putri Aji dengan NIM 204105010052 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dan metode penghitungan pendapatan nasional makro Islam. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Atau dapat diartikan pula pendapatan nasional adalah jumlah penghasilan yang diterima pemilik faktor-faktor produksi sebagai balas jasa atas sumbangannya dalam proses produksi dalam kurun waktu 1 tahun pada periode tertentu. Gross National Product, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu, yang diukur dengan satuan uang GNP, dihitung dengan menjumlahkan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut, ditambah dengan penduduk negara tersebut yang ada di luar negeri. Gross Domestic Product, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil dari warga negara yang bersangkutan ditambah warga negara asing yang bekerja di negara yang bersangkutan. Metode pendapatan penghitungan nasional. Yang pertama, ada metode produksi. Penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari semua sektor produksi. Penggunaan konsep ini dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan ganda. Adapun nilai tambah adalah harga jual produk dengan biaya produksi. Yang kedua adalah metode pengeluaran. Metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran oleh masyarakat maupun pemerintah atau dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi. Dan yang ketiga adalah metode pendapatan. Metode pendapatan adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai balas jasa atas penyerahan faktor-faktor produksi yang dimiliki selama tahun yang dinilai dengan satuan nilai uang. Dengan demikian, penghitungan ini merupakan penjumlahan dari sewa tanah, gaji rupiah, bunga modal, atau bagi hasil investasi dan laba pengusaha. Pendapatan nasional dalam ekonomi konvensional. Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terhadap aliran uang dan barang dalam perekonomian dapat dihitung dengan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Pendekatan nasional dalam ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP real dan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi pada suatu negara. Pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Beberapa jenis penerapan konsep GDP real atau per kapita secara Islami sebagai indikator kesejahteraan suatu negara dan selayaknya dilakukan oleh pemerintah. Umumnya hanya produk yang masuk pasar yang dihitung. Dalam GNP tidak mencerminkan kondisi real pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Produk yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri tidak tercakup dalam GNP. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islami. Pendapatan per kapita yang ada selama ini tidak menyediakan data yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesuai. Oleh karena itu, sungguh menarik tentang apa yang telah dinyatakan dalam konsep The Source for Economic Welfare oleh akademisi Barat, yang menyatakan bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung dari seluruh kegiatan ekonomi yang sebenarnya bergantung pada tingkat konsumsi. Nah, sesungguhnya konsep ini memberikan petunjuk-petunjuk berharga untuk memperkirakan level kebutuhan hidup minimum secara Islami. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.